semangat membongkar rekayasa yang terjadi pada rakyat jelata seperti Jessica, ya, ketujuh narapidana di kasus Cirebon, dan saya seperti saya dan Anda semua, ya. Oke, pertanyaan. Saya pikir untuk menyelesaikan rekayasa ini bagusnya kan Nuh itu kan masih hidup, sehat, mungkin masih hidup lah ya, bernyawa. Bagusnya kan langsung dicalan sih, ahli melawan ahli, biar ini terang benderang gitu ya. Kan harus ada ruang-ruang akademis, mungkin seminar atau mungkin podcast Denny Sumargo lah, atau podcast lainnya untuk menyelesaikan ini. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, makanya saya sarankan kepada Sandi Handika, ya, ahli-ahli Anda itu kan masih hidup, seperti Muhammad Noah Lazar, yang kompetensinya kata Anda sampai internasional. Christopher Harimanrianto, ada juga Nur Samran Subandi, dan Imade Agus Gegel, ya kan? Jadi kalau memang ini perlu kita selesaikan secara ilmiah, saya pikir bisa di podcast kita bertemu bersama di Uya Kuya, Denny Sumargo, atau kita buat seminar gitu loh. Ini supaya selesai kan. Seperti saya katakan berulang-ulang bagaimana ahli di Nur Samran Subandi, toksikolog, ya, sampai bisa salah hitung kan, salah hitung dia, padahal cobalah dulu menghitung manual dari 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang, ya, dikurangi dengan hasil simulasi dia 90 jam 9 menit 36 detik. Dia bilang hasilnya adalah 6 Januari pukul 16.39 36 detik. Padahal itu salah hitung. Seharusnya kalau anak-anak SD pun menghitung itu bisa. Harusnya hasilnya adalah 6 Januari pukul 16.20-24. Bayangkan seorang toksikolog Mabes Polri bisa salah menghitung, salah menghitung. Ini kan sudah terlalu sekali, ya, kesalahan ini, padahal menyangkut nyawa manusia. Bagaimana kesalahan itu, disengaja atau tidak, kan kita harus bertemu, diseminarkan pun. Jadi saya akan bilang ke Bang Bustam, ya, kita head to head, saya lawan Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, nanti ada ahli independen. Terus begitu juga dengan toksikolog. Kenapa ini bisa salah? Sudah model penguraian cyanida pun sudah kuadratik, ya, seperti ini, ya. Jadi bisa dia naik lagi secara kuadratik menjadi pabrik cyanida. Udah gitu hitungan mundur pun salah. Bayangkan toksikolog, katanya dokter, ya. Begitu juga dengan Muhammad Noah Lazar, terutama dengan Christopher Harimanrianto, ya. Itulah salah ketik katanya metadatanya. Apa itu? Itu kan nenek-nenek di pasar di Belige ini aja pun, ya, sudah tertawa mendengarnya. Inilah sanggahan kalian. Adapun hasil analisa frame pada BAP Lab 246, metadata menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Coba bayangin, ya, di Muhammad Noah Lazar tanggal 28 Januari 2016 halaman 15. Mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 WIB sampai 16.59. Metadatanya adalah 50.910. Katanya metadata itu yang salah ketik. Metadatanya salah ketik ini. Padahal metadata tidak bisa diketik. Mana mungkin salah ketik. Ini kan jawaban bagaimana ini? Udah menyerah aja lah kalau memang nggak berani, kan. Kenapa nggak menyerah saja? Inilah frame 50.910 untuk file video CH09 1535 1659. Ya, di situ keterangannya dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kalian bilang yang benar 50.810. Yang metadata malah salah ketik. Ini kan, ini novum loh, 100 frame sequence kejadian. Itu kan penting. Kalau di otak-atik begini bagaimana? Ini kan perlu Anda tanyakan kepada Muhammad Noah Lazar, ya. Pada file video ini juga CH09 1535
sampai 1659 yang menjadi novum juga. Itu ada e-ride shop, freeware, software gratisan e-ride shop, produknya perusahaan super. Ya, itu dipakai untuk mengotak-atik apa laju frame, dimensi frame, dan MPEG-nya kodeknya harusnya AVC menjadi MPEG 4 visual yang lebih lama. Ini makanya saya tantang, ayo kita duduk bersama di Sumargo, Denny Sumargo, atau di mana itu, di Uya Kuya, atau kita buat seminar. Jadi jangan sok-sokan aja, ya, jangan ahli cuma berani di pengadilan. Nih, ahli itu bukan khusus hanya jago di bersaksi di pengadilan karena hakimnya nggak tahu. Ahli itu harus ketemu ahli di komunitasnya, di seminar dan segala macam. Ayo kita seminarkan. Itu loh. Anda bisa inisiasi. Kan jangan menang-menangan. Kalau sudah kalah seperti ini takut, ya sudah mengaku aja salah. Sandi Andika, ajak timmu itu, tim JPU, sudahlah. Memang hasil yang kami sajikan di persidangan itu adalah hasil rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Begitu aja, ini anak manusia. Bagaimana kalau itu terjadi pada keluargamu atau Anda sendiri sebagai terdakwa? Mau nggak di rekayasa semacam ini, dikabur-kaburkan? 89% distorsi akibat freeware ini, software gratisan e-ride shop. Kan nggak nggak benar seperti itu ya. Ini masih metadata yang salah ketik. Tadi penggunaan freeware untuk mengotak-atik ya, e-ride shop, dimensi frame dan laju frame. Jadi kayak mana? Apanya? Begini kita mencari hukum di pengadilan ya. Mana ada ahli itu cuma jagonya di persidangan. Kalau dia benar-benar ahli, ya ayo kita jumpa aja itu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto, terus Nur Samran Subandi, Imade Agus Gelgel. Ya, bagaimana Imade Agus Gelgel melakukan pembuktian numerik hanya dari 6 sampel bisa keakuratan 99,9%. Itu kan ditertawakan oleh semua ahli matematika. Hanya 6 sampel, data 1 sampel per hari, keakuratan 99,9%. Itu kan kebohongan itu secara secara ilmiah itu Imade Agus Gelgel ya. Jadi selanjutnya lagi, ya harus kalian jawab ini, ya. Banyak yang perlu dijawab. Begitu juga untuk di BAP Christopher Harimandrianto. Untuk video CCTV 6, pukul 16.05 sampai 17.35. Bagaimana itu? Ya, di metadatanya, jumlah frame adalah 135.773. Tapi dia baca dari file video tersebut ditemukan 39.000 saja, 461 frame. Ya, artinya kemana itu 96.312 frame itu, atau 64 durasi video hilang itu, 64 menit hilang. Padahal di kamera 6 harusnya bisa warna kopi ketika Agus Triyono mengantar, itu dapat semua. Sampai posisi sedotan dan lain-lain itu lewat dia sebelum menuju ke meja 54 yang ditangkap kamera 9. Malah dihilangkan oleh Christopher Harimandrianto 96.312 frame atau sekitar 64 menit durasi video hilang. Bagaimana penjelasan ilmiahnya seperti ini ya? Berikut lagi, ada lagi banyak lagi ya. Contoh untuk kamera 17 ya, sudah sering ini di metadatanya di BAP Muhammad Nur Al-Azhar ya, file video 17 pukul 15.11 sampai 16.17 ya, file video CH17 itu di metadatanya 98.750 frame ya, tetapi keterangannya dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Artinya apa? Ada 96.043 frame hilang atau 64 menit durasi video hilang. Apakah salah ketik lagi nih? Metadata yang salah ketik. Ya. Anda saja kalau namamu Sandi Andika salah ketik kau pun marah. Apalagi ini metadata yang dipertaruhkan nyawa manusia di sini. Ya. Inilah CH17 di metadata 98.750. Keterangannya dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame, hilang 96.043 frame, atau sekitar 64 durasi video hilang. Di sini pergerakan siapa?
siapa itu pembuat kopi, Rangga, itu harusnya bisa sampai selesai itu. Apa yang dia masukkan, apa yang dia buat. Ya. Ini cuma 2707 frame. Ini kan penjelasannya apa? Ya pasti penjelasan kalian adalah saya ketik lagi metadatanya. Ya. Begitu juga yang lain, banyak sekali. Ya. Inilah. Tadi untuk kamera 9 ya. Berikutnya lagi, kamera 7 juga bermasalah juga. Nah, di kamera 7, pukul 17.15, kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Di BAP Christopher Harimanrianto, itu ada metadatanya. Ya, banyak frame, 120.950 frame. Ini di BAP Christopher Harimanrianto. Coba kita perhatikan selanjutnya. Ya, untuk file video yang sama, ya, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar tidak ada panjang frame-nya, tetapi dari keterangannya dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Kemana 50 frame? Kalau 10 frame per detik berarti 5 detik itu durasi video hilang. Gimana ini? Mana ada penjelasan ilmiah kecuali adalah pemotongan secara sengaja. Pembuangan frame ya 50 frame itu untuk file video 15.57 sampai 17.17. Bayangkan banyak sekali bermasalah. Ya. Selanjutnya di file video CCTV 3 15.55 sampai 17.18 dipakai juga iRedsoft freeware. Ini kan sudah bertentangan sama sekali dengan pekerjaan forensik digital. Harusnya Anda sebagai jaksa ya, mengakui saja ya. Ajak itu Muhammad Nur Al-Azhar untuk mengakui siapa yang menyuruh dia. Itu yang lebih fair daripada kalian kena karma seumur hidup ya. Ini nyawa manusia ini itu loh. Terus di kamera 1 15.46 sampai 18.30 di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dipakai juga ini iRedsoft ya, untuk mengaburkan video itu, terdistorsi jadi 89%. Kodeknya juga diubah dari APC H264 menjadi MPEG 4 visual. Ya, inilah. Padahal di kamera 1 harusnya dapat itu. Pada saat Agus Triyono mengantar kopi, warna kopi sesungguhnya, sedotan ada di mana, volume kopi sebenarnya. Terus pada saat Mirna Salihin diantar keluar Cafe Olivier menggunakan kursi roda, itu tertangkap semua, bisa dianalisa oleh dokter forensik gejala-gejalanya, tapi justru dikaburkan dengan program gratisan iRedsoft ya. Selanjutnya lagi untuk kamera 9 15.35 itu juga pakai iRedsoft 15.35 sampai 16.59. Di sini harusnya bisa ditangkap pergerakan Jessica Kumala Wongso, tangannya itu dari belakang meja 54 sebelum Mirna Salihin datang, malah dikaburkan dengan iRedsoft ya, terdistorsi 89%. Kodeknya juga jadi MPEG 4 visual, laju frame juga menjadi 10 harusnya 25 frame per detik sesuai dengan Telview ya, DVR Telview FD161S ya. Jadi kalian mau apa lagi menyangkal lagi ya? Belum lagi ini ya, kamera 7 juga ya, pukul 17.17 sampai 18.39, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang. Ini di BAP Muhammad Nur Al-Azhar, dia pakai juga iRedsoft, program gratisan untuk mengaburkan semua. Padahal pada saat itu Mirna Salihin duduk, bagaimana gejalanya dia, berapa banyak dia minum, berapa banyak Hani Juta Bun minum, dan yang lainnya meminum, posisi sedotan juga, malah dikaburkan pakai iRedsoft. Diotak-atik dimensi, laju frame, dan kodeknya. Kan ini udah kejahatan berat, kejahatan HAM ini. Ya, kalau Anda masih punya hati, Sandi Andika dan jaksa yang lainnya, Ardhito Muardi, kenapa kalian nggak mengaku salah aja? Ya, malulah kalian sama keluarga kalian. Ya, sudahlah mengaku salah kalian. Kami memang disuruh oleh siapa?
untuk mengubah-ubah isi flash disk, untuk memaksa kalian untuk menyajikan video yang kabur-kabur itu pakai irasop untuk dihadirkan di persidangan. Kenapa kalian masih bersikeras? Ya? Itu aja apa namanya permintaan masyarakat gitu. Tapi kalau kalian masih bersikeras, ayo kita ketemu. Biar jangan ahli ini jangan kayak cuma jago di persidangan aja. Ahli itu harus berani bertemu dengan ahli lainnya kalau dia tidak menipu. Kalau kau ajak Muhammad Noor Lazar, Nur Samran Subandi, dan Imade Agus Gelgel takut, ya kau bisa simpulkan, ya mereka memang menipu, gitu loh. Tapi kalau mereka nggak menipu, mereka yasa, ya pasti mereka berani. Gitu aja, kalian simpulkan aja. Apa, Sandian Diga. Kalau mereka nggak mau, berarti kan memang mereka yasa menipu. Gitu loh. Ya, jangan petentang-petenteng cuma di pengadilan. Terutama juga Imade Agus Gelgel itu, ya, bagaimana dia menyimpulkan hanya dari 6 sampel, ya, keakuratan dia klaim di persidangan 99,9%. Itu kan tidak ada model matematika semacam itu di dunia ini. Saya pernah tantang dia, sering tantang dia lewat email, saya hubungi dia. Ayo kita lakukan Zoom, debat kita online kan. Buktikan secara numerik klaim Anda itu 99,9% model matematika itu. Nggak berani, ya karena memang tidak ada model matematika semacam itu. Orang kan takut karena salah, berani karena benar. Ya itu aja kalian simpulkan. Ardhito Moardi, Sandian Diga. Kalau ahlimu itu takut, hanya berani di persidangan, ya sudah itu menipu. Gitu loh. Ya, sebaiknya kalian menyerah. Ya, tuntut bebas itu Jessica. Sudah ada di Gunung Supriyani juga, kasus Landak juga gitu loh. Mereka berbesar hati, ya kalian minta maaf gitu loh. Biar karma ini tidak kalian bawa sampai kalian mati nanti. Berat biayanya itu. Ya, mungkin sekarang belum kau rasakan, bentar lagi gitu. Dan itu akan datang gitu loh. Berpihaklah kalian para jaksa yang di Kejaksaan Agung, institusinya Jaksa Agung, ya, berpihaklah pada keagungan, keilmiahan. Jangan keras kepala, karena kekerasan kepala kalian itu akan membawa dampak nanti. Gitu. Ajak, kalau memang masih bersikeras kalian, jaksa, ayo ajak. Saya tantang lagi, kita ketemu di mana di Jakarta sana. Kita demonstrasikan, kita online kan, supaya apa? Ini head to head. Biasa itu ahli ketemu ahli, berdebat secara ilmiah di sebuah pertemuan yang ilmiah juga, bukan pertemuan di sidang yang bisa kok kalian tipu-tipu itu. Hakimnya kan hakim Binsar Gultom atau hakim lainnya gampang kalian tipu, apalagi dengan profil ketua lab forensik komputer forensik Mabes Polri itu, tapi di dunia sains tidak berguna itu. Ya, argumen ilmiahmu yang paling berguna di dunia sains, bukan siapa kau, tapi apa produk ilmiahmu. Oke, begitu pesan saya sama Sandian Diga, Ardhito Moardi, Wahyu Oktaviandi dan lainnya. Ya, berpihaklah kalian pada kebenaran sebelum kebusukan hati kalian memakan dari dalam. Oke, sekian dulu dari kami.